Selamat sore Sobat Sehat, apa kabarnya nih? Semoga kesehatan kita semua selalu terjaga ya. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan, pada live chat kita kali ini, Wina akan ngebahas tentang bahaya penyakit jantung, serta gimana sih cara kita menjaga kesehatan jantung kita. Sebelumnya, Sobat Sehat udah pada tahu belum nih, kalau penyakit jantung sendiri dinobatkan sebagai penyebab utama kematian di dunia loh. Untuk di Indonesia sendiri, penyakit jantung sendiri dinobatkan sebagai urutan kedua terbanyak setelah penyakit stroke. Menurut data Riskesdas tahun 2018, 15 dari 1000 orang di Indonesia menderita penyakit jantung koroner. Itu kenapa demi menyambut Hari Kesehatan Jantung Dunia yang akan diselenggarakan 29 September nanti, Hello Sehat ingin mengajak Sobat Sehat nih untuk mencari tahu kenapa sih banyak orang di Indonesia yang kena penyakit jantung. Tapi tenang dulu nih, Wina nggak akan ngejawab semuanya sendirian dan ngebahas semuanya sendirian. Pastinya Wina akan ditemenin oleh dokter spesialis jantung pembuluh darah yang udah terkenal banget. Langsung aja Wina kenalin Dr. Vito Damai, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek di Siloam Karawaci, dikenal sebagai penulis buku dan presenter Ayo Hidup Sehat TV One. Selamat dokter. Halo, selamat sore Wina. Halo sore semua Sobat Sehat. Iya, terima kasih ya dok udah nyempetin waktu, udah dateng dan ngobrol-ngobrol sama Sobat Sehat nih semuanya. Sobat Sehat boleh juga loh drop pertanyaan seputar penyakit jantung dan hipertensi sepanjang sesi live chat kita di kolom komentar. Nah, pertanyaan yang terpilih akan langsung dijawab sama Dokter Vito setelah kita ngobrol-ngobrol pastinya ya dok ya. Oke, sebelumnya aku mau ngumumin dulu nih, kita akan ada bagi-bagi dua perangkat dari Omron Smart Elite Plus HEM 7600T Bluetooth Connect Blood Pressure Monitor untuk 2 orang yang akan terpilih secara acak. Caranya gimana? Sobat Sehat ikutin lucky draw kita dengan cara nge-like dan share live post ini di akun kalian, dan kontes ini berlangsung per hari ini sampai dengan 30 September dan akan diumumin pemenangnya di tanggal 2 Oktober nanti. Oke, so kita langsung jawab pertanyaan nih dok. Seputar pertama nih kita mau nanya nih dok, sebenarnya kenapa sih dok banyak orang di Indonesia itu yang terkena penyakit jantung? Nah, itu ada 2 sebab. Sebabnya satu, mungkin karena sekarang itu teknologi makin tinggi. Jadi akhirnya orang yang zaman dulu itu mungkin nggak tahu sebabnya kenapa dia sakit, nah sekarang udah tahu sebabnya apa. Nah, jadi kita udah ada diagnosisnya bisa lebih lengkap, bisa lebih mendetail, jadi kita bisa tahu, oh ini memang jantungnya pompanya bermasalah, katupnya bermasalah, atau pembuluh darahnya bermasalah. Yang kedua, memang sekarang ini karena zaman yang sangat mudah untuk bisa mendapatkan makanan-makanan yang enak. Junk food ya dok ya? Dan juga sangat memudahkan kita sehingga mungkin jadi kurang gerak. Orang jadi banyak yang tidak menggunakan badannya sendiri untuk bisa bergerak. Kadang-kadang di meja sendiri orang bisa duduk, ya udah nggak ngapa-ngapain aja, bisa pesan makanan, bisa chatting sama orang, bisa rapat, ya kan? Atasnya pakai jas, bawahnya mungkin pakai celana pendek. Gitu. Sama darah tinggi juga ya dok ya. Jadi akibatnya orang yang punya kebiasaan seperti ini, dia akhirnya punya obesitas, kegemukan. Dari orang yang punya kegemukan, kurang aktivitas fisik, muncullah teman-teman yang lain. Orang punya salah satunya darah tinggi. Darah tinggi, ya. Yang biasa disebut hipertensi ya dok ya? Ya. Emang kenapa sih dok biasanya kalau hipertensi itu? Darah tinggi itu atau hipertensi ini sebenarnya adalah bisa merupakan bagian dari proses penuaan, tapi ini juga suatu hal yang bisa dicegah sebenarnya. Nah, jadi hipertensi ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan orang punya penyakit jantung koroner. Dan ujung-ujungnya dari penyakit jantung koroner adalah serangan jantung. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan karena hipertensi ini sebenarnya bisa dicegah dan bisa dideteksi lebih dini. Bahkan kalaupun sudah ketahuan kan deteksi lebih dini, bisa diobatin kan? Ya, jadi sangat rugi kalau orang nggak tahu dari awal kalau dia punya hipertensi. Terus ada juga yang pernah aku dengar nih dok, karena makanan asin-asin itu berpengaruh juga ya dok ya sama hipertensi. Yang biasa kayak nenek-nenek kita tuh zaman dulu kan biasanya jangan makan asin-asin nanti penyakit darah tinggi gitu, benar nggak sih dok? Ya, memang sebenarnya penyakit juga punya pengaruh. Ya, artinya kalau dari darah tinggi itu punya pengaruh dari makanan ya. Nah, makanan yang asin-asin ini memang kecenderungan memang bisa bikin orang punya darah tinggi. Tapi tentu saja bukan cuma itu aja ya. Orang kadang-kadang yang makan asin belum tentu semua darah tinggi. Tapi memang bagi orang-orang tertentu yang dia peka tubuhnya, responnya demikian, maka memang dia membuat orang jadi cenderung lebih tinggi tensinya. Makanya karena itu kalau orang yang sudah punya tekanan darah tinggi dianjurkan supaya mengurangi garam. Ya, jadi kalau makan jangan terlalu asin. Menurut dokter sendiri rahasia buat para sobat sehat nih untuk terhindar dari hipertensi itu apa dok? Nah, ini rahasia kita buka aja kalau gitu. Silakan dok, dibuka supaya aja. Supaya tidak darah tinggi, satu, memang kita harus makan sehatnya, makan sayur yang banyak. Ya, jadi kita
komposisi makanan itu jangan sembarangan juga ya. Makan sayur dan buah adalah menu utama kita sebenarnya ya. Artinya menunya bagian dari menu utama kita. Jadi jangan kita melupakan sayur dan buah. Setiap kali kita makan ada karbohidrat, ada lauk pauknya, protein, ada sayuran, ada buah, itu selalu menjadi bagian dari makanan utama kita. Yang berikutnya adalah aktivitas fisik atau gerak jalan. Nah, gerak jalan ini membantu untuk merilis tension sebenarnya ya, membantu kita lebih rileks juga, dan dia membantu memperbaiki sirkulasi darah juga, dan dia membantu melemaskan nih pembuluh darah supaya lebih rileks dan bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah. Dan berikutnya juga orang yang memang supaya terhindar dari hipertensi, ya memang kita harus lebih tahu untuk jaga kesehatan secara umum, ya, dan bisa lebih aware gitu ya dok ya. Dan dengan demikian bisa mengendalikan stres. Ya, stres kadang-kadang tidak bisa dihindarkan, tidak bisa ditiadakan sama sekali. Sepanjang orang masih hidup pasti pernah stres ya. Iya. Orang kalau banyak kerjaan stres ya. Stres, benar. Tapi kalau nggak ada kerjaan stres juga. Iya. Jadi nggak ada duit dok. Pasti setuju juga orang ya. Jadi memang nggak mungkin menghindari stres, tapi kita bisa memanage stres. Kita bisa mengatur stres. Memanage stres. Jadi kita tahu bagaimana caranya kalau kita lagi stres nih. Aku tahu nih, aku harus dengan musik dulu ya. Atau aku tahu nih, ntar aku mau ngumpul sama teman-teman mau olahraga gitu ya. Mengelola stres yang benar. Jangan kita kalau lagi stres, ntar malam makan-makan yang puas gitu. Wah gitu kan. Besok begitu lagi. Itu kebiasaan yang kadang-kadang merugikan nanti jadinya berikutnya kan. Jadi karena itu kita harus bisa cerdas-cerdas mengelola stres. Itu untuk menghindarkan diri dari hipertensi. Nah, mungkin bisa diinfoin juga nih dok, tekanan darah yang dibilang normal itu yang seperti apa sih dok? Dan berapa gitu? Memang sekarang itu orang cenderung mau lebih rendah lagi lebih bagus ya. Jadi orang sebenarnya secara umum kita mesti tahu bahwa batas yang dibilang hipertensi itu 140. 140. Ya, 140. 130 tuh udah dibilang hampir hipertensi. Hampir hipertensi. Ya, walaupun memang ada juga institusi di luar negeri itu maunya dia bilang 130 tuh udah hipertensi tuh. Karena tujuannya apa? Mereka mau manusia tuh seaman mungkin. Ya. Jadi kita bisa bilang bahwa nilai idealnya kalau 140 tuh udah hipertensi sebenarnya. Hipertensi. Nah, kira-kira kalau untuk cek tensi sendiri dalam sehari tuh baiknya kapan dok? Dan berapa kali gitu loh? Nah, memang seharusnya kita tuh kalau mengecek nggak cuma sekali, ya cek beberapa kali. Karena memang kalau cuma sekali cek aja, kita nggak bisa menentukan orang ini hipertensi apa enggak. Tensi itu kan fluktuatif. Kadang bisa berpengaruh dari cara kita bekerja, ya. Ada orang yang suka terburu-buru, ya. Kadang-kadang ada juga berpengaruh dari situasi di sekeliling kita. Ya, kita misalnya lagi macet, apalagi mungkin lagi stres ya. Jadi hipertensi juga, tekanan darah juga naik. Ada orang mungkin lagi dengerin talk show kesehatan, jadi malah tinggi tensinya. Kayak karena gini ya. panik ya dok. Tiba-tiba, jangan-jangan aku nih gitu. Jangan-jangan lagi ngomongin saya nih gitu. Iya, saya juga merasa tersindir dok, soalnya tadi makanan gak sehat, itu saya semua dok. Kalau tersindir, emosi tersinggung, kita kan dari tinggi. Kadang-kadang dokter juga merasa, ini pasien masuk ke ruangan praktik dokter juga sama. Dia jadi tekanan darah tinggi, takut sakitnya apa nih gitu ya. Padahal sebenarnya nggak perlu begitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa mengukur cuma sekali aja ya, mesti serial, beberapa kali ngukurnya. Ya. Berulang mungkin ya dok mesti berulang karena nggak boleh cuma sekali aja emang hipertensi. Nah, mungkin sobat sehat juga banyak yang pengen tahu nih dok cara cek tensi sendiri, karena kalau dari pengalaman aku sendiri kita tuh cek tensi saat kita berobat aja atau saat kita mau ke rumah sakit. Mungkin banyak juga nih yang pengen tahu gimana sih kita cara cek alat tensi sendiri. Mumpung lagi ada dokter Vito, pastinya bisa langsung nunjukin ke teman-teman sobat sehat semua ya dok ya. Untuk mengecek sendiri itu tetap harus pakai alat ya. Jadi nggak ada tuh orang tensi, saya tahu hipertensi, tahu dari mana? Kepalaku sakit soalnya. Sebenarnya itu nggak termasuk ya. Jadi itu tidak ada relatednya sebenarnya ya. Kadang-kadang orang dengan sakit kepala memang dia tensinya pas tinggi juga karena sakit kepala jadi uring-uringan dia ya. Jadi tidak ada hubungan. Jadi kita nggak bisa mengetahui orang darah tinggi apa nggak cuma dari keluhan aja. Leherku tegang nih, kayak tensi lagi tinggi nih. Ya, kadang-kadang dok saya tahu nih dok, saya tahu tensi lagi tinggi. Makanya saya minum obat ini. Obat yang dia pilih sendiri ya, dan bukan obat hipertensi. Dia bilang tensi turun makanya. Saya bilang sebenarnya enggak. Kita harus ukur sendiri. Jadi cara tahu orang darah tinggi apa enggak bisa dari keluhan. Keluhan kadang juga enggak ada. Seringkali kita sebut ini hipertensi sebagai silent killer. Karena tidak ada gejalanya. Karena itu mesti diukur. Nah, mumpung lagi dipegang untuk pinjam ya. Pinjam ya, boleh ya? Boleh dok. Ya. Nah, jadi gini. Malah pada penasaran nih dok, sebenarnya gimana sih langsung cek sendiri gitu. Ketika kita mengukur tensi, penting supaya kita ada di ruangan yang tenang sebenarnya. Jadi jangan terburu-buru, jangan habis lari-lari. Kalau bisa setengah jam sebelumnya itu jangan sampai kita lagi habis
olahraga, jangan habis perokok, ya, apalagi minum minuman keras ya. Sebenarnya minum minuman keras juga jangan ya, bukan karena mau tensi aja ya. Intinya sebenarnya dalam keadaan tenang. Kalau kita sebentar lagi pergi habis dari tempat lain, sebaiknya tunggu 30 menitan kita kira. Ya, istirahat dulu. Ya. Berarti dalam keadaan tenang. Kalau habis dari perjalanan tenang dulu, duduk dulu, calm down dulu gitu ya dok ya. Tenang dulu, baru kita ukur ya. Dan kita waktu kita mengukur juga, ya kita harus lihat nih apa nih yang kita pakai. Oh ini ya, ini nggak ada selangnya nih. Oh iya. Tensinya ya, ini nggak ada selangnya. Iya dok, ini nih. udah bisa kita pakai langsung sendiri nih dok. Jadi kita pakai kenakan cuff-nya ya, atau mansetnya itu di lengan atas. Bagian lengan atas ini 80%-nya harus tertutup. Jadi jangan cuma setengah begini ya, ini itu nggak betul ya. Jadi harus lengan atasnya tercover oleh mansetnya. Nah manset ini, ini enak ya, bagus ya, langsung mudah banget ya dok langsung kait gini ya. Oke ya. Jadi jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar juga. Sebenarnya harusnya kita kalau pakai alat pengukur tensi, itu harusnya kita lepas pakaian. Tapi kalau di sini lepas pakaian nanti nggak jadi talk show, ya. Jadi kita pakai pakaiannya. Jadi ini sebenarnya kita lepas jaket, lalu harusnya ini langsung sama kulit berbatasannya. Ya, ini contoh aja ya. Lalu sebenarnya kalau misalkan kita sementara mengukur, tidak boleh sambil ngobrol. Cuma kalau saya nggak ngobrol, nanti siapa yang jelasin? Nah, jadi tetap harus ngobrol sekarang ya. Oke. Sekarang kita lihat nih ya. Kalau kita sementara mengukur tersebut, juga kita dalam keadaan tenang. Dan kita harus posisinya tangan kita ini relax ya. Sebenarnya gitu harusnya dia setinggi dada ini kira-kira ya. Nggak apa, ini harusnya segini nih mestinya. Jadi dalam kondisi relax ya, kira-kira. Jadi tangan juga jangan terlalu di bawah banget, jangan terlalu di atas begini, ya nanti lebay. Di bawah begini aja ya. Begini aja. Dalam keadaan posisi santai, relax. Kalau misalnya kita belum yakin, tunggu 5 menitan, lalu kita mulai pencet ya, lihat tensinya bagaimana, berapa ya. Ketika selama di tensi juga, tadi sampai saya bilang, usahakan napas dengan tenang, nggak usah bicara, dan jangan bergerak. Ya ini, ini ada ininya ya, ada tandanya kalau kita lagi bergerak, harus tenang dulu kalau gitu. Bentar ya. Nah, sementara ini begini, dia akan mengukur. Ini masa-masa yang, dia ada pengukur heart rate juga nanti nih. Lengkap ya dok ya? Ya, ada pengukur heart rate juga. Jadi kita tenang nih dok? Iya, tenang ya. Tenang ya. Nah jadi ini anggapnya sudah diukur, tensiku bagus untungnya. Jadi berarti saya ngomong gini nggak stres nih. Tensi tinggi berarti lagi stres ya. Nah tensiku oke ya, 110/70 itu normal ya. Jadi 110/70 normal ya. Dengan heart rate tadi 75 sampai 80 kali per menit, 85 sekarang sambil ngobrol. Oh ini goyang-goyang, ada tandanya. Kalau goyang-goyang ini nggak bisa ngukur ya. Jadi dia akan ulang lagi pasti. Jadi ini salah satu contohnya. Ini kabelnya nggak ada ya. Jadi ini memang nggak ada selangnya juga ya dok ya, dan ini juga bisa gabung langsung ke smartphone dok. Jadi kayak yang tadi dokter bilang kan kita harus rutin ya dok ya, cek, dan di situ kalau udah login ke smartphone-nya langsung ada record traffic-nya dok. Oh bisa direkam? Iya bisa direkam. Ini bagus juga sebenarnya kalau memang benar bisa direkam ya. Dan karena gini, kadang-kadang kita tanya pasien, udah pernah ditensi belum? Lupa. Oh pernah dulu, iya lupa. Tapi normal deh pokoknya, normalnya berapa? Nggak tahu berapa. Nah itu kan kita jadi pertanyaan, berapa nih? Atau ukur cuma sekali. Sebenarnya ukur berkali-kali sih, tapi rata-rata 120-an lah gitu. Kita nggak tahu bener nggak di rata-ratain sama dia. Saya terus nanya kan, ibu emang bener, catat, hitung semua gitu. 10 kali tensi dibagi 10 kan, enggak makanya ya. Tapi kalau ada catatannya, hari ini sekian, ini berapa kali, rata-rata memang demikian. Kita lebih bisa tahu bahwa ternyata fluktuasinya demikian. Kadang-kadang kita tahu juga, siang-siang ternyata dia memang cenderung tinggi tensinya nih. Siang-siang ngapain nih bu? Siang-siang bisa lagi rapat nih gitu ya. Tahu kira-kira fluktuasinya seberapa. Nah dengan demikian juga kita juga bisa lebih aware. Kadang-kadang orang juga tensinya tingginya cuman sekali-sekali gitu munculnya kan. Ternyata emang dia kebetulan pas lagi ukur, pas lagi memang dia lagi dalam in the middle of lagi capek gitu ya dok ya. Nah jadi kecenderungan tensi tinggi atau rendah itu juga itu informasi berharga buat dokter juga. Jadi bagus kalau emang bisa ada catat otomatis jadi memang langsung ada trafficnya gitu loh dok, grafiknya langsung terbentuk gitu. Karena kan dia di record by aplikasi gitu dok. Oh gitu, oke. Ya bagus juga kalau emang bisa begitu ya. Ternyata gampang banget ya dok ya penggunaannya. Menurut dokter sendiri ada tips nggak sih kalau misalnya sobat sehat mau punya alat tensi sendiri nih, bisa pakai cek sendiri di rumah gitu, ada tipsnya nggak dok? Oh ya gini,
kadang-kadang itu gini, orang kan mau beli alat tensi ya, alat tensi. Cuman mungkin dia ini akhirnya nggak pernah tensi karena takut, oh saya nggak bisa pakainya katanya gitu. Memang kita tahu bahwa mungkin sebagian besar orang bukan profesional medis. Benar, jadi karena ribet, biasanya ada selangnya, harus ada di... Dan kadang-kadang dia juga takut bahwa, dok ini digital tensinya tapi bukan tensi biasa manual. Saya bilang, tapi kalau orang yang nggak bisa tensi, nggak biasa tensi, lalu dia pakai tensi yang manual itu juga mungkin nggak akurat juga sebenarnya ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, yang penting tahu bahwa alat pengukurnya ini adalah alat pengukur yang memang valid datanya, bisa dipercaya datanya ya. Biasanya kalau kita lihat di bungkusnya kita harus cari tuh apakah memang ini diproduksi dan memang ada semacam validasi nggak dari institusi yang memang berwenang gitu. Oh ini memang nih alat ini benar gitu, bisa dipakai. Oh jadi harus ada validasinya juga. Kadang-kadang kan jangan beli misalkan kardusnya juga nggak ada gitu kan, ya kita nggak tahu tuh maksudnya ya. Jadi kita harus tahu bahwa ini keterangannya ada gitu, bahwa ini memang valid untuk digunakan ya dari institusi yang berwenang juga ya. Lalu kalau kita lihat juga ini harus gampang digunakan, karena kalau tidak mudah digunakan orang jadi malas tensi. Nah akhirnya cuma dibeli sekali terus udah nggak dipakai lagi. Nah ini kadang-kadang sebagai dokter kami kesulitan nih nanya, gimana Bu, misalnya pengobatan hipertensi, orang yang udah berobat hipertensi nih, saya suka nanya kan, gimana Ibu, tensinya cukup nggak? Saya kadang-kadang lemas dok, apa karena tensinya ya? Tensinya berapa emang? Nah itu dok saya nggak pakai, susah dok soalnya. Nah itu kadang-kadang gitu. Padahal sebenarnya kita harusnya bisa pakai untuk evaluasi pengobatan juga. Ya, orang sudah terkena hipertensi, kita pakai untuk evaluasi pengobatan. Ya, jadi harusnya juga demikiannya bagusnya dia gampang dipakai. Ya, dan mudah ya dok ya. Ya, dan dia harus bisa betul-betul sensitif untuk bisa mengukur tensi yang benar, ya kan? Valid gitu ya dok. Ya, dan yang berikutnya kita harus tahu bahwa sebenarnya baik selain untuk tensi juga itu bagus lagi kalau misalkan bisa ukur heart rate. Ada heart rate-nya juga tadi. Sebenarnya kan memang kan kita bisa ukur heart rate kan sendiri ya, kita bisa hitung sendiri, raba sendiri, kita bisa ukur sendiri. Ada namanya menari, namanya kita bisa ukur meraba nadi sendiri namanya gitu. Menari, meraba nadi sendiri. Jadi kalau kita meraba, tahu nih kira-kira ini nih nggak beraturan atau ini cepet nih ya, kita bisa hitung. Tapi ada juga alat memang yang bisa langsung mengukur juga heart rate-nya berapa ya. Gitu. Nah, memang kita tetap harus konfirmasi tentu ke dokter untuk bisa, dok ini saya ukur kemarin begini. Nah berapa pasien saya yang cerdas sangat memudahkan bagi dirinya sendiri. Karena dia melapor ke dokter dengan cerdas, dok saya kemarin ukur tensi saya segini, heart rate saya segini. Nah tapi kadang-kadang dok saya kalau tensi heart rate saya jadi detak jantung saya jadi naik, jadi begini. Gimana dokter? Coba diklarifikasi. Jadi akhirnya saya bisa, begitu keluhannya. Jadi saya bisa konfirmasi. Enggak, yang ini begini kok, kita EKG gini ya, kita rekam jantung begini-begini. Oh ya benar, yang kemarin begitu ya. Jadi kita bisa membandingkan. Nah itu namanya pasien yang cerdas tuh. Dia tahu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah selain tekanan darah, memang salah satu yang berpengaruh juga adalah detak jantung. Nah detak jantung juga ikut menentukan tekanan darah soalnya. Detak jantung yang makin cepat, tekanan darah bisa makin naik juga. Gitu. Nah, jadi inline ya dok ya, detak jantung dan juga tensi. Iya, jantung juga penting. Nah jadi itu yang patut diperhatikan. Dan juga ingat bahwa cari tensi tadi ini yang mudah digunakan, gampang disimpan, supaya nanti bisa dipakai sewaktu-waktu. Benar. Ya, karena kalau ribet udah males pakai duluan ya. Karena ribet banget, gimana nih pakainya udah bingung. Makanya selalu biasanya tensi itu selalu ke dokter dulu atau berobat dulu. Jadi kita nggak bisa lakuin di rumah. Tapi kalau misalnya udah terlalu mudah, biasanya udah bisa easy to use ya dok ya. Tiap hari juga bisa kita gunain. Kadang-kadang kan yang pakai soalnya bukan anak muda, yang pakai oma-oma. Opa-opa belum tentu bisa pakai. Kadang-kadang kan dia bingung, kan udah pakai gini, pakainya aja susah. Gimana dia ininya kan? Jadi akhirnya nggak mau diukur, akhirnya kita kesulitan untuk bisa mengobatinya. Jadi ingat, sebagai pasien harus cerdas, harus membantu diri sendiri. Jadi harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingannya untuk kesehatan dia. Jadi harus cerdas supaya tahu kepentingan diri sendiri ya dok ya. Biar pada saat ke dokter udah tahu nih, udah tahu keluhannya, udah tahu tensinya gitu ya dok ya. Nggak kosong-kosong banget ke dokternya gitu ya. Udah tahu kira-kira segini ya. Kalau misalkan tahu datang nih, dok saya tensi, rata-rata tensi saya segini. Biasanya kalau siang suka naik dok. Dan kadang-kadang kalau saya begini, kadang-kadang heart rate saya suka, detak jantungnya suka sekitar 80-an atau sampai 90-an. Lagi ngapain? Lagi tiduran atau lagi ini. Berarti kita tahu kira-kira gimana ya. Lalu datang, dok saya kenapa suka pusing ya? Jangan hipertensi, emang pernah ngukur? Enggak sih. Itu tuh, langsung nyimpulin. Jadi akhirnya kan satu, menyimpulkan diri sendiri, yang kedua datang kosongan banget ya. Nah jadi intinya, jadilah pasien yang cerdas, karena yang menjaga kesehatan Anda itu sebenarnya bukan cuma dokter, Anda sendiri juga harus tanggung jawab. Iya, thank you banget Dr. Vito penjelasannya, udah ngejelasin dan langsung dipraktekin langsung, begitu mudahnya cek tensi sendiri bisa di rumah gitu ya dokter ya. Nah sebelumnya, sebelum kita pamitan dulu pada live chat kita kali ini, nanti kan udah ada teman-teman nih dok yang pada pertanyaan nih selama live chat. Kita mulai
Kita cek ya dok ya, kira-kira pertanyaannya dari siapa aja nih. Nah, aku bacain nih dari Eva Sulistiawati. Katanya ada nggak tips khusus mencegah hipertensi untuk generasi milenial? Waduh, milenial nih dok. Generasi milenial ini sebenarnya adalah generasi yang paling kreatif ya harusnya ya. Harusnya. Karena belum ada generasi selanjutnya. Generasi milenial kan yang paling sekarang ya, paling kreatif mestinya. Biasanya itu generasi milenial ini ditandai dengan kehidupan yang cukup dinamis. Kadang mungkin sekarang di mana, besok di mana, dan kerja kadang-kadang nggak tanpa ada batas waktu. Ya. Aktif. Jadi gitu tips ya, saya adalah kalau ingin tetap kreatif dan produktif, maka harus tahu waktu sebenarnya. Jadi kalau waktunya istirahat harus istirahat. Kadang-kadang ketika kita sering begadang dan tidur tidak teratur, itu mengacaukan bioritmik. Bioritmik itu adalah irama hidup kita sebenarnya. Irama hidup ini irama badan kita. Badan kita sudah diatur. Kalau kita terbiasa melakukan ini, terbiasa melakukan itu, dia akan muncul nih. Oh, pada saat jam 10 malam selalu ngantuk. Karena selalu terbiasa jam 10 malam selalu tidur. Dan dia akan berlatih, belajar. Akhirnya dia adaptasi seperti itu. Jam 6 pagi tanpa waker pun dia akan bangun. Kalau bioritmiknya teratur, karena memang sudah tahu jam 6 waktunya bangun. Lalu ketika jam 10 pagi misalnya atau jam 11, oh tahu nih kira-kira waktunya sebentar lagi makan siang, asam lambung udah mulai keluar. Nah kita lakukan contoh bioritmik. Jadi tubuh kita sudah tahu mengatur waktunya. Bayangkan kalau ternyata kita setiap hari waktunya nggak sama. Tidur jam 4, jam 5, besok sama tidurnya jam 4, jam 5, besok lagi nggak berubah ya. Jadi bangunnya jadi jam 10 baru bangun tidur karena sampai malam masih full ya. Begadang dia masih begadang ya. Makan juga nggak beraturan, itulah timbul akhirnya penyakit-penyakit termasuk hipertensi. Karena ketika tidur harusnya tensi itu turun, relaksasi. Tapi ketika tidur malam dipakai buat begadang, buat bekerja, akhirnya tensi tetap tinggi. Adrenalin terpacu di malam-malam, karena kerjanya malam. Nah itulah akibatnya tensi juga kacau jadinya. Nah jadi itu sebenarnya kalau bagi generasi milenial harus tahu mengatur waktu. Ya, harus tahu mengatur waktu, harus tahu kapan mesti istirahat. Harus tahu kapan ini butuhnya makan. Ya, ini butuhnya tidur siang, harus tahu. Ya. Berarti lebih ke memanage waktunya ya dok ya? Betul, harus manage waktu, pasti harus manage waktu. Bagaimana caranya? Tentu setiap orang akan berbeda. Ya, kalau tips-tips praktis itu kita mestinya memang sambil ngobrol sama orangnya ya. Kalau memang secara umum ya demikian. Karena setiap orang pasti kalau saya shift malam gimana? Ada teman-teman saya mungkin yang pekerja entertainment, dia bilang, oh saya nggak bisa, kalau minggu pasti nggak mungkin istirahat, pasti justru minggu tuh rame-ramenya, kan gitu kan banyak acara ya. Ada juga yang jurnalis, kalau dikejar deadline ya terpaksa bergadang ya. Masing-masing orang harus punya cara, bagaimana caranya supaya dia bisa relaksasi, bagaimana caranya dia mengatur waktu supaya bisa memenuhi kebutuhan istirahat dan bioritma. Itu ya bagi generasi milenial supaya terhindar dari hipertensi. Thank you dokter. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Adelina Bali dari Instagram, katanya apakah hipertensi itu bisa disembuhkan? Bisa nggak tuh dok? Ya, hipertensi itu sebenarnya kita bilang terkendali, terkontrol. Ya, karena hipertensi juga memang ada kalanya dia adalah part of aging, part of penuaan. Kadang-kadang emang ya udah waktunya hipertensi gitu ya. Orang yang olahragawan atau maraton sekalipun, olahragawan yang atlet teratur dulunya ya, lalu lama-lama ketika dia beranjak usia punya hipertensi. Ya sama seperti orang kok jadi tiba-tiba ubanan, ya memang itu part of aging ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Ya sudah, dikendalikan. Nah, dikendalikan gimana caranya? Kalau pada tahap awal, pada tensi tertentu 130 aja, 140 aja, itu masih bisa dengan cara kita jalan kaki, terus tadi kurangin makan yang asin-asin. Ya, jalan kaki teratur rutin 30 menit minimal, ya, jalan kaki cepat itu membantu untuk menurunkan tensi. Tapi kalau tensi udah 160 ke atas itu udah perlu obat. Ya, udah perlu obat. Udah waspada gitu ya dok ya? Apalagi kalau orang yang punya darah tinggi, punya juga diabetes, punya kolesterol, atau memang dia pernah punya penyakit jantung, nah itu perlu obat udah ya. Jadi ada yang sudah perlu obat. Nah, obat jangan khawatir kalau obat ini menjadi teman hidup ya, karena obat ini kadang-kadang menjadi momok, aduh takut nanti obat jadi seumur hidup minum obat, ketergantungan obat. Nanti itu padahal ketergantungan obat itu sebenarnya kata-kata dia sendiri. Ya, itu adalah bagian dari hidup kita ya, perlu obat ya, sama kayak kita ya perlu mandi ya, kita perlu sampo ya, bukan ketergantungan sampo, memang kita perlu gitu maksudnya ya. Nah, ada orang lain yang nggak perlu, mungkin dia perlu yang lain, bukan perlu obat darah tinggi. Jadi itu bagian dari bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Ya nggak apa-apa perlu minum obat. Ya. Gitu. Berarti kalau kayak begitu memang harus rutin olahraga gitu ya dok ya. Kalau udah di atas 160 baru mulai waspada gitu ya dok ya.
bukan hanya dari 160 sebenarnya, tapi ada kondisi tertentu. Kalau misalkan contoh dia punya diabetes dan tensi dari 140, itu juga kita udah consider buat kasih obat ya. Artinya itu memang masing-masing orang profilnya akan berbeda. Ya jadi nggak semua sama. Tapi kalau orang masih muda sekali, nggak ada sama sekali yang lain-lain, mungkin dia cuma kegemukan 130 tensinya, ya mungkin bisa darah tinggi, itu kan belum sampai terjadi kan, masuk prehipertensi. Jalan kaki dulu, turunkan berat badan coba. Olahraga dulu. Jadi berbagai orang itu kondisi berbeda-beda juga memang beda-beda. Yang saya katakan adalah tidak selalu harus perlu obat memang. Nah, tapi yang paling mutlak adalah jaga makanan, bagaimana dia kurangin yang asin-asin, dan juga dia olahraga teratur. Olahraga teratur. Oke, kita lanjut nih dok. Pertanyaan ketiga dari Risma Arsita, katanya kalau sudah diresepin obat hipertensi, apa harus diminum seumur hidup? Nah, ini tadi yang dikatakan diminum seumur hidup, memang kalau orang udah minum obat hipertensi, biasanya dia akan butuh obat hipertensi itu untuk menjaga terus-menerus ya. Dosisnya mungkin bisa bervariasi nanti. Kadang-kadang orang yang minum obat anti hipertensi dan dia bisa menurunkan berat badannya, dia bisa olahraga teratur, dosisnya turun juga tuh biasanya. Jadi saya juga punya pasien seperti itu, orang yang tadinya kegemukan, banyak obat yang dibutuhkan, tapi dengan dia exercise, dia atur gizi dengan baik, dia betul-betul disiplin, kurangin nafas segala macam, dia makan dengan betul-betul bersih, ternyata dia bisa menurunkan dosis obat anti hipertensinya. Nah, tapi memang tentu tidak hilang sama sekali. Dan pada orang-orang tertentu, contoh ya, pada orang-orang yang sudah punya tadi ada misalnya penebalan dinding jantung, yang orang bilang oh jantungnya udah bengkak nih, atau oh ini jantungnya udah begini nih ya. Dalam kondisi tertentu, obat anti hipertensi ini juga berguna untuk menjaga kondisi dan bagaimana performa jantung. Jadi bukan cuma obat anti hipertensi saja, bukan cuma turunkan tekanan darah aja, tapi dia ada fungsinya. Ada fungsi lainnya. Nah, itu jangan heran kalau nanti tiba-tiba dokter jantung memberikan kok dikasih obat anti hipertensi, padahal tensinya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Itu sebenarnya untuk membantu performa jantung. Jadi bukan hanya untuk menurunkan tensi saja. Jadi ada indikasinya. Nah, pesan saya adalah bagaimana kita komunikasi dengan dokter ya, jangan kita menurunkan obat tensi atau men-stop obat tensi sendiri-sendiri ya, karena itu ada maksudnya memberikan obat itu sebenarnya. Berarti lebih ke konsultasikan terlebih dahulu ya dok ya. Jadi bisa berhenti apa enggak, biasanya sih itu mungkin terus menjadi bagian dari hidup. Dari hidup. Jangan khawatir sebenarnya ya. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Katanya ada pertanyaan dari Mbak Ayu KDH dari Instagram, katanya selain obat medis dari dokter, ada nggak obat tradisional buat hipertensi? Herbal mungkin ya dok ya. Obat-obat tradisional yang bisa membantu menurunkan hipertensi memang kita udah kenal ya sebagian ya. Kita bisa minum jahe juga bisa sebenarnya minum ya. Jahe. Minum jahe, ginseng ya juga bisa ya, tapi itu sekali lagi tidak menggantikan peran obat apabila memang sudah indikasi minum obat. Ya itu bisa membantu apabila kita dalam kondisi memang ini belum perlu obat nih. Misalnya kata dokter, oke nggak apa-apa, ini turun berat badan aja, lalu ini olahraga dulu deh gitu, nggak perlu obat dulu saat ini. Nah itu bisa kita bantu, atau kita sambil minum obat minum itu juga bisa ya. Tapi tidak saya minum ini aja tidak minum obat padahal sudah indikasi minum obat, itu nanti malah berbahaya ya, karena memang dia menurunkan tensi dengan membantu merelaksasi pembuluh darah, tapi tidak sampai menurunkan sampai normal. Ya belum ada buktinya sampai demikian, karena belum ada risetnya ya dok. Nah sekalian ini saya pengen kasih tahu ya, karena ini mungkin banyak pengalaman yang lain, dan ini saya kasih tahu singkat cerita bahwa kadang ada orang harus tahu bahwa komplikasi dari darah tinggi atau efek dari darah tinggi adalah bisa menyebabkan jantung membengkak. Jantung membengkak ini ujung-ujungnya sebenarnya adalah bahasa medisnya gagal jantung. Gagal jantung itu gagal fungsi jantung. Jadi jantung yang tadinya bisa memompa darah dengan baik, lalu pompanya udah nggak bagus. Nah makanya akhirnya tensi udah nggak tinggi-tinggi lagi. Nah itulah yang menyebabkan kenapa seringkali orang yang minum obat-obatan yang belum jelas nih efeknya apa ya, atau obat-obat tradisional tanpa menghiraukan nasihat medis ya, lalu akhirnya dia suka bilang, dok saya udah minum loh, tapi ini ramuan itu tensinya turun loh, benar turun, tapi saya kalau jalan suka sesek, nah misalnya gitu ya. Nah, kita lihat lama-lama jantungnya ada besar, membengkak. Itu efeknya kali dok ya, karena efek tensi sampingnya pasti turun. Tensi turun karena jantungnya udah nggak bagus fungsinya. Gitu. Nah ini pasien berapa kali saya menemukan pasien seperti ini. Itu kan sayang sekali kan, maksudnya obat yang sebenarnya sangat simple, sangat mudah, jadinya complicated jadinya. Karena akhirnya minum tanpa petunjuk medis. Akhirnya ya sudah, fungsi jantungnya berkurang, itu menyebabkan tensinya jadi turun juga. Jadi hati-hati ya. Iya. Ini ada lagi nih dok dari Kanner di Instagram, katanya bos saya kerjaannya ngomel terus. Apakah kalau suka marah-marah bisa kena hipertensi? Apa hubungannya dok katanya?
ini nyumpain atau apa? Iya, kayaknya. Ini bosnya marah-marah, kayaknya dia lagi curhat juga kayaknya sih, Dok. Ya mudah-mudahan bosnya nonton juga. Iya. Ya. Tapi memang ya kepribadian seorang itu cukup berpengaruh pada tensi. Ya orang yang cenderung terburu-buru, cenderung agresif, memang biasanya tensinya juga lebih tinggi ya, tapi tidak semuanya ya. Memang tensi kita tadi kembali lagi bahwa kita punya irama hidup itu juga turut menentukan tensi sebenarnya ya. Nah, ada dua hal juga kadang-kadang kita tensi tinggi, lalu kepala mungkin nggak enak, lalu mungkin kita kondisi badan jadi nggak nyaman, nggak comfort, itu juga terjadi bersamaan. Jadi nggak tahu nih siapa menyebabkan siapa. Ya, itu dalam kondisi nggak nyaman, tensi jadi tinggi. Tapi kalau kita sakit kepala duluan, memang tensi jadi tinggi juga bisa, karena kita kondisi badannya emang nggak enak gitu. Ya. Tapi apakah tensi tinggi menyebabkan sakit kepala? Belum tentu. Bisa nggak? Bisa. Orang contohnya aja yang gampang, orang kalau stroke, stroke perdarahan karena tensi tinggi. Tensi kalau tinggi sekali, stroke perdarahan itu orang kan sakit kepala hebat. Nah itu harus segera ke rumah sakit tuh. Ya tensi sampai 220, kepala sakit sekali, ya itu mungkin jangan-jangan stroke. Harus segera ke rumah sakit. Ya. Jadi memang itu berhubungan atau enggak belum tentu. Tapi bisa menjadi sama-sama memang bisa. Nah sekarang orang nih yang suka marah-marah, bisa hipertensi nggak? Ya bisa aja. Ya karena coba bayangin kalau orang marah-marah terus. Ya. Nah, itu sebenarnya kasihan bosnya sih, kasih tahu dong bosnya dong. Mungkin marah-marah karena dia nggak ngerjain tugas kali ya, Dok, ya, atau deadline gitu. Ya, Dok, ya. Jadi kadang-kadang karena tadi habis di talk show-nya tadi bilang Dr. Vito katanya jangan terlalu stres. Jadi saya nggak stres, jadi saya nggak kerjain tugasnya gitu. Gimana bosnya nggak marah, ya kan? Iya benar. Nasihat saya sih Pak, memang kalau seberat-beratnya pekerjaan itu akan lebih ringan kalau tidak dikerjakan. Oh enggak ya? Iya. Ya, makin marah Dok, makin marah Dok bosnya. Kita mengerjakan sesuatu memang tadi sih jangan begadang, ya lalu kita tahu mengendalikan stres, tapi kita tahu mengatur waktu mestinya. Jadi pekerjaan tetap beres juga ya. Kalau kita pekerjaan nggak beres, bos kita yang hipertensi nanti, kitanya enggak, bosnya yang hipertensi. Ya. Jadi harus tahu tanggung jawabnya gimana ya. Kasih tahu bosnya supaya Pak kalem dong, Pak kalem gitu ya. Kalem. Wallace gitu ya, Dok. Ya, slow, Wallace ya. Kata dari Adelina di FB nih Dok, kolesterol tinggi memicu hipertensi. Kalau sudah hipertensi gimana cara nurunin kolesterolnya Dok? Ya, jadi ini emang temennya memang ya, orang kalau kolesterol tinggi cenderung juga tensi tinggi juga biasanya. Dan apalagi sama ya, tadi kan kalau orang hipertensi, kalau mau tahu data 2018 aja, sekitar 30% tuh orang bisa hipertensi loh. Hipertensi? Sekitar 30%, jadi bayangin itu sangat banyak ya sebenarnya ya. Dan orang yang kolesterol tinggi juga, itu juga cukup banyak. Iya. Jadi artinya sebenarnya memang temenan memang, ya sering kali muncul barengan. Nah, kalau kita menurunkan hipertensi nggak otomatis turun juga kolesterolnya ya, karena obatnya juga beda memang ya. Tapi kalau misalkan memang belum indikasi buat obat, ingat ya, kalau belum indikasi nih dokter udah bilang oh nggak apa-apa ini sih olahraga aja. Dengan olahraga, dengan menurunkan berat badan itu sebenarnya menurunkan kolesterol juga menurunkan tensi juga. Jadi sekalian sama. Lihat ya, cuma dengan dua nasihat yang sangat klasik itu, yang mungkin kita sampai bosan dengernya, tapi itu bisa mencegah banyak sekali penyakit. Ya, mencegah penyakit gula, mencegah penyakit kolesterol tinggi, mencegah hipertensi, dan ujung-ujungnya tiga-tiga itu sama mencegah penyakit jantung koroner, serangan jantung, atau stroke. Dan itu adalah penyebab kematian tertinggi di dunia. Benar. Jadi sebenarnya penyebab kematian tertinggi di dunia dan penyakit itu sebenarnya ya dua tadi ya. Bagaimana caranya kita makan dengan bagus, dengan teratur ya. Nanti mungkin ada satu sesi lagi mesti buat ini ya, terlalu panjang kalau disebutkan semua bagaimana makan teraturnya itu dan olahraganya seperti apa, tapi dua itu penting. Dan yang ketiga yang orang suka lupa, deteksi dini. Deteksi dini ini apa? Karena kolesterol tinggi dan juga hipertensi sama-sama tidak bisa diketahui cuma dengan gejala aja. Jadi kembali lagi orang hipertensi nih, apa orang marah-marah tiap hari pasti hipertensi? Belum tentu. Coba cek dulu ya. Emang yang sering dimarahin doang hipertensi? Belum tentu, coba cek juga. Siapa tahu tensi tinggi juga ya. Jadi yang woles-woles tadi, ini orang santai doang kerjaannya. Jangan-jangan hipertensi kan? Jadi hipertensi juga loh ya. Jadi gimana cara tahunya deteksi dini? Nah seringkali dua yang paling sering kasih tahu pada orang adalah makan sehat, olahraga. Yang tiga lupa, yaitu cek tensi rutin. Ya. Jadi deteksi dini itu penting ya. Cek tensi rutin, cek laboratorium, cek kolesterolnya gimana, tinggi apa enggak, cuma itu caranya. Jadi medical check up yang penting ya. Medical check up dan dibarengi juga sama cek tensi rutin tadi yang bisa dilakuin di rumah juga mungkin ya Dok ya. Medical check up itu isinya pemeriksaan fisik dokter, wawancara medis, nanya-nanya ya, ada riwayat apa aja sebelumnya, orang tua sakit apa ya. Dan tensi itu standar banget ya, itu bagian dari medical check up ya. Tensi itu standar sekali, itu adalah basic. Paling standar ya, basic banget ya. Di mana-mana juga orang itu pasti cek tensi lah kalau periksa ya. Iya, betul. Ada lagi dari Risma Dok, katanya bener nggak sih kalau leher belakang tegang dan kaku ada indikasi kena hipertensi?
Tuh, ada hubungannya nggak tuh dok? Iya, seringkali memang kalau kita lagi tegang lehernya, tentu tensi juga naik karena tadi kondisi badan nggak nyaman, Oh, ya, gitu. nggak enak gitu, nggak comfort buat dia. Oke. Nah jadi orang lagi nonton kayak gini nih ya, misalnya lagi nonton talk show ini lama banget talk show-nya nih, lihat di IG lama-lama, oh ternyata tegang nih ya, kita coba cek tensi, siapa tahu tensi tinggi ya, bisa aja. Tapi tidak berarti dia hipertensi, ya kan seperti tadi harus cek beberapa kali, nggak cuma sekali aja, ya. Jadi memang nggak begitu ada hubungannya juga ya dok ya? Jadi lebih harus cek rutin juga, terus juga tadi jaga pola makan hidup sehat, makanannya juga gitu ya dok ya? Periksa sendiri. Ya. Periksa Jadi sendiri. Tidak ada korelasi yang benar-benar jelas sebenarnya antara tadi keluhan-keluhan tadi dengan hipertensi. Jadi cara tahu tensi tinggi apa enggak, periksa. Oke. Berarti ini kita udah dapat pertanyaan ada 7 dari teman-teman. Iya. Enggak, ini udah 7 pertanyaan dok maksudnya. Udah dijawab 7 pertanyaan dari teman-teman di sosmed kita. Masih 7 lagi ya. Tensi dulu deh. Banyak ya dok ya. Jadi makasih banyak nih dok ya. Udah dijelasin, udah dicontohin, udah dijawab pertanyaan dari teman-teman juga. Sebelum pamitan memang teman-teman kita sama-sama harus berjanji nih ya dok ya. Harus hidup sehat, harus jaga kesehatan jantung, dan pastinya cek rutin tensi kita di rumah, gitu ya dok ya? Ya, harus medical check up, dan waktu medical check up itu bagian adalah tensi. Ya? Tensi, ya betul. Oke, kalau begitu teman-teman, aku mau umumin lagi sekali lagi nih, kalau Hello Sehat akan menghadiahkan 2 perangkat Omron Smart Elite Plus HEM 7600T Bluetooth Connected Blood Pressure Monitor untuk 2 orang yang terpilih secara acak. Sobat Sehat bisa ikutan Lucky Draw ini dengan nge-like dan share live post ini di akun kalian. Kontes berlangsung per hari ini sampai dengan tanggal 30 September nanti. 2 orang pemenangnya nanti akan diumumin pada tanggal 2 Oktober 2019. Oke deh, kalau begitu terima kasih ya dokter ya. Ingat hidup sehat, hidup bahagia. Sampai jumpa di live chat berikutnya.